Isnawati dengan ujung NIM 095. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama itu kita memasuki pengertian evaluasi pembelajaran. Menurut Suharsini Arikunta tahun 2013, evaluasi pembelajaran adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja siswa yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai dan kegiatan belajar. Jadi, secara sederhana, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan anak, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran, dan apa saja yang harus diperbaiki oleh guru maupun siswa. Nah, selanjutnya itu kita memasuki tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, menjadi dasar dalam memperbaikan pembelajaran. Lalu yang terakhir, memberikan umpan balik atau feedback bagi guru dan siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip 1 keterpaduan. Evaluasi harus terpadu dengan seluruh komponen pembelajaran. Prinsip keterpaduan ini menyatakan bahwa evaluasi harus terpadu dengan seluruh komponen pembelajaran. Apa maksudnya terpadu? Yaitu yang artinya evaluasi tidak boleh berdiri sendiri atau hanya sekedar tes di akhir. Keterpaduan itu mencakup 6 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai siswa. Yang kedua yaitu materi ajar, bahan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, cara Anda mengajar, diskusi, praktik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kegiatan belajar, aktivitas yang dilakukan siswa. Yang kelima dan keenam yaitu instrumen dan penilaian, alat ukur yang Anda gunakan seperti kuis, proyek, dan portofolio. Semua ini harus berjalan seirama. Jadi kesimpulannya yaitu keterpaduan berarti setiap kegiatan evaluasi harus selaras dengan apa yang diajarkan dan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip kedua yaitu objektivitas. Objektivitas berarti penilaian harus bebas dari pengaruh pribadi atau subjektivitas guru. Maksudnya penilaian itu tidak boleh didasarkan pada suka atau tidak sukanya guru terhadap siswa atau bagaimana perasaan guru di hari itu. Penilaian harus didasarkan pada data dan bukti hasil belajar siswa. Contohnya seperti hasil ulangan, tugas terstruktur, praktik, atau portofolio. Menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Valid artinya alat ukur yang digunakan benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Misalnya tes matematika harus mengukur kemampuan matematika, bukan kecepatan menulis. Reliable artinya alat ukur yang digunakan konsisten. Jika diujikan lagi atau dinilai oleh orang lain, hasilnya akan relatif sama. Kesimpulannya yaitu kenapa objektivitas ini penting. Objektivitas menjaga agar hasil evaluasi mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa, bukan pandangan pribadi guru. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas atau prinsip yang berkesinambungan. Jadi evaluasi dan penilaian itu tidak hanya dilakukan saat di akhir saja, tetapi juga terus-menerus sepanjang proses pembelajaran. Yang pertama itu ada awal proses. Nah, penilaian itu sudah dimulai sejak saat awal belajar. Tujuannya untuk mengetahui titik awal kemampuan siswa tersebut. Nah, yang kedua sepanjang proses. Nah, saat pembelajaran berlangsung, guru juga bisa memantau siswa tersebut untuk melihat apakah siswa tersebut memiliki kendala atau bahkan kemajuan. Nah, yang ketiga itu akhir proses. Penilaian di akhir proses itu tidak hanya ujian saja, tetapi juga seluruh proses pembelajaran agar nilainya jelas hasilnya. Yang keempat yaitu prinsip komprehensif atau menyeluruh. Nah, saya atau kita sebagai calon guru, kita tidak bisa menilai siswa itu di akhir ujian saja, tetapi kita bisa menilai siswa tersebut dari 3 sisi. Misalnya dari sisi kognitif atau pengetahuan, kita bisa menilai siswa tersebut dari pengetahuannya, pemahamannya, dan dia bisa menjawab soal. Dan yang kedua yaitu afektif atau sikap, misalnya jujur, bertutur kata baik, dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik atau keterampilan. Nah, kita bisa menilai siswa tersebut dari keterampilannya, misalnya dari praktek langsung, pakai alat peraga, dan bikin suatu kerajinan.
dapat kita simpulkan dari dua prinsip tadi bahwa pendidikan itu berkesinambungan dan menyeluruh. Dan belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga bisa di rumah, di lingkungan, bahkan dari pengalaman hidup kita sendiri. Yuk terus semangat belajar karena setiap hari adalah kesempatan untuk terus berkembang. Mungkin ini saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam evaluasi pembelajaran, prinsip 5 ada adil dan transparan. Jadi, evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara adil dan transparan agar hasilnya itu benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Dan setiap peserta didik juga harus diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan belajarnya, serta proses dan hasil evaluasi pembelajaran harus terbuka dan dapat dipahami oleh peserta didik. Prinsip 6 dalam evaluasi pembelajaran itu ada validitas dan reliabilitas. Dalam validitas, evaluasi pembelajaran harus mengukur kompetensi yang tepat dan instrumennya harus sesuai dengan tujuan dan indikator pembelajaran, menghindari penilaian yang tidak relevan. Dalam reliabilitas, hasil penilaiannya itu harus konsisten dan stabil. Instrumen yang sama harus menghasilkan skor yang serupa. Evaluasi pembelajaran prinsip 7 yaitu edukatif. Dalam edukatif, penilaian harus bersifat mendidik dan memotivasi serta fokus pada pembinaan, bukan hukuman. Hasil evaluasi pembelajaran harus memberikan umpan balik yang membangun sikap positif belajar, mendorong siswa agar termotivasi belajar lebih baik. Penilaian juga membantu guru untuk memperbaiki pembelajaran. Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran yang baik tidak hanya menilai apa yang dipelajari, tetapi juga menilai bagaimana siswa belajar. Dengan prinsip evaluasi yang tepat, pembelajaran menjadi lebih adil, bermakna, dan mendidik. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu siswa berkembang secara optimal.